Oke, kita lanjut ya ke contoh yang kedua, tapi bagian A. Tentukanlah koordinat titik P dan Q yang berturut-turut membagi garis yang menghubungkan titik A 146 dan titik B 102 di dalam dan di luar dengan perbandingan 3:1. Sekarang saya mau tanya, di sini jika titik A dan B ini sudah diketahui, coba kalian tebak, ini itu termasuk vektor R2 atau vektor R3? Yap, betul sekali, ini adalah vektor R3 karena di sini itu ada titik X, ada koordinat X, ada koordinat Y, dan juga ada koordinat Z gitu. Berarti dia termasuk vektor R3. Nah, yang ditanya kembali vektor P. Gini ya, teman-teman, di sini itu soal perbandingan vektor tidak selalu berbentuk vektor P yang ditanya. Ini tuh bisa macam-macam. Karena kebetulan aja saya dapat soalnya yang vektor P yang ditanya gitu. Jadi itu bisa aja jadi vektor M, bisa juga vektor N, dan di tengah-tengahnya vektor O gitu. Ini bisa aja gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang di sini masih ditanyakan vektor P karena dia posisinya di dalam vektor vektor A dan B. Nah, kita cari dulu nih yang pertama, kan yang ditanya di dalam dulu. Titik P di luar garis AB dengan AP banding PB itu sama dengan 3:1. Berarti dari A ke P itu ada M-nya adalah 3 dan dari P ke B itu adalah N-nya 1. Nah, masih sama seperti contoh soal sebelumnya. Jika yang ditanya koordinat titik P, karena ini merupakan vektor R3, berarti kita carinya 3 kali nih. Ada XP, ada YP, dan juga ada ZP. Gitu. Nah, yang pertama kita cari XP-nya dulu nih. Rumusnya masih sama kayak tadi, yaitu vektor P sama dengan N dikalikan vektor A ditambah M dikalikan vektor B per N plus M gitu. Nah, untuk XP berarti untuk XP N-nya berapa? N-nya 1 dikalikan si ini nih, si XA-nya. Berarti kan kalikan 1 ditambah M-nya berapa? M-nya 3. M-nya 3 dikalikan dengan si X-nya. XB ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, 3 dikalikan 1 per 1 ditambah 3 berarti 1 tambah 3 4 per 4 sama dengan 1. Untuk YP-nya, YP sama dengan 1 dikalikan Y-nya berapa nih? 4 ya, YA-nya itu 4. Berarti 1 dikalikan 4 ditambah 3 dikalikan 0 per 1 plus 3. 1 kali 4, 4 tambah 0, 4. 4 per 4 lagi, berarti 1. Yang terakhir yaitu ZP. ZP berarti 1 dikalikan 6 ditambah 3 dikalikan 2 per 1 ditambah 3 sama dengan 1 kali 6 tambah 6 12 per 4 sama dengan 3. Berarti di sini ya, sini aja deh kesimpulannya. Jadi kesimpulannya titik koordinat dari si P itu adalah 1,1,3 gitu. Ya, jangan kebalik ya, X dulu baru Y baru Z.
Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Contoh ini itu sebenarnya soalnya sama ya kayak di soal sebelumnya. Hanya saja kalau soal yang ini, kalau soal sebelumnya itu yang ditanya titik P. Yang mana titik P itu posisinya ada di dalam. Ya, titik P itu posisinya ada di dalam. Maksudnya dalam gimana? Coba kita tengok. Nih, titik P-nya itu kan ada di tengah-tengah ya. Antara titik A dan B, dia posisinya ada di tengah. Gak pas di tengah sih, maksudnya itu antara A dan B gitu. Nah, kalau yang sekarang kita mau cari titik Q. Kita mau cari titik Q, tapi posisinya ada di luar titik A dan titik B gitu. Jadi posisinya gini nih, dilihat di gambar. Ada titik A, kemudian sebelahnya titik B, sebelahnya lagi titik Q. Ya. Nah, sebelahnya lagi titik Q. Dengan perbandingan A-Q, jarak dari A ke Q itu adalah 3, terus dari Q ke B itu adalah 1. Loh, kenapa di sini ada min? Kenapa coba? Kenapa? Karena ini itu berlawanan arah. Jadi itu gini loh. Kan dari A ke Q aja jaraknya adalah 3. Berarti kan untuk mencari Q ke B berlawanan dong dengan si A ke Q-nya. Terus berarti di sini jadinya min, ada minnya. Nah, jadi pakai rumus vektor P sama dengan titik M dikalikan vektor apa? Vektor B. M dikalikan vektor B. Dikurangin, nggak dikurangin, kita buat tambah dulu aja. Tambah min N dikalikan vektor A. Baru per M ditambah min N. Nah, ini rumusnya. Berarti sekarang kita cari dulu si X-Q-nya. X-Q sama dengan M-nya berapa? M-nya adalah 3. Berarti 3 dikalikan titik B. Titik B-nya untuk X-nya kan ini X, yang ini Y, yang ini Z. Ini X, ini Y, yang ini Z. 3 dikalikan 1 dikurangin 1 dikalikan 1, ya kan? Nih A-nya kan 1 nih. Per 3 min 1. 3 ambil 1. 2 per 2 sama dengan 1. Y Q sama dengan 3 dikalikan 0 min 1 dikalikan 4 per 3 min 1. Jadinya min 4 per 2. Berarti min 2. Yang terakhir, Z Q sama dengan 3 dikalikan 2 min 1 dikalikan 6 per 3 min 1 sama dengan 6 ambil 6, 0 per 2. Berarti 0. Jadinya koordinat titik Q itu sama dengan koordinat titik Q itu adalah 1, min 2,
0. Sudah selesai. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir ya. Di sini ada vektor, ada titik A, B, C, D, dan juga titik E. Nah, untuk titik A ke B ini tuh kita beri nama sebagai vektor U. Ya, ingat. Dari A ke B itu kita beri nama vektor U. Dari B ke C kita beri nama vektor V. Ya. Kita beri nama vektor V. Nah, di sini yang ditanya itu adalah nyatakanlah vektor AE dalam vektor U dan V. Nah, coba kita lihat dulu di sini. Di sini itu ada angka 3. Ini tuh diibaratkan sebagai si M-nya. Nah, ini tuh sebagai M-nya nih. 3 ini sebagai M. Terus 5-nya ini sebagai N. Yang ditanya kan ini ya. Ya kan? Ini yang ditanya kan AE kan. Tapi kita butuh vektor AC-nya juga. Vektor AC. Kenapa pakai butuh vektor AC? Kan nanti jadinya begini nih posisinya. Bentar. Nah, di sini nanti kan posisinya kayak gini nih. Si M ini pasangannya sama si AC. Ya kan? Terus si N ini pasangannya sama si AD. Gitu. Nah, di sini kan yang baru diketahui itu AB dan BC-nya. AC-nya belum kan? Berarti kita cari dulu. Nah, kita cari di sini. Untuk panjang AD ini kan sejajar sama si vektor BC ya. Berarti dia juga namanya vektor V. Nah, untuk DC juga sejajar dengan si AB. Berarti dia namanya apa? Dia namanya vektor U gitu. Nah, untuk mencari vektor AC nih kita ganti warnanya dulu biar lebih kelihatan. Warna kuning. Nah, untuk mencari si vektor AC itu kan jumlah dari si AB ditambah BC. Ya kan? AC, untuk mencari AC berarti kita tinggal jumlahkan aja nih. Si vektor AC sama dengan vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AB-nya berapa? U kan? Berarti vektor U ditambah vektor V. Nah, AC-nya udah ketemu nih. Berarti AC-nya itu adalah vektor U ditambah vektor V. Nah, kalau si U-nya sudah ketemu, kita tinggal hitung aja vektor AE-nya. Berarti vektor AE sama dengan M dikalikan vektor U ditambah vektor V, ya kan? Terus ditambah N dikalikan vektor V per M ditambah N sama dengan M-nya berapa? M-nya 3, berarti 3 dikalikan vektor U ditambah vektor V
ditambah n-nya berapa? N-nya 5 dikalikan vektor V per 3 tambah 5 sama dengan 3 kali vektor U, berarti kan 3 kali vektor U ditambah 3 kali vektor V ditambah 5 kali vektor V per 8 sama dengan, kita jumlahkan yang variabelnya sama, berarti 3 kali vektor U ditambah 8 kali vektor V per 8 atau sama dengan 3 per 8 vektor U ditambah vektor V. Sudah. Ya mungkin itu saja pembelajaran yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa ya nak, ditengok soalnya. Ya, jangan cuma ditengok tapi dikerjakan. Oke. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.